Jadi tadi yang grand desainnya itu di kawatakan ke program-program tadi. Jadi ya kita monggo teman-teman kalau memang sudah tadi saya ngomong awal gampang waktu angel waktu mungkin gitu. Tapi saya menghormati apa yang menjadi teman-teman bebas, monggo diusulkan sesuai dengan kesepakatan jawabannya besok. Itu ya. Monggo Mas Riki. Izin ketua tambah sedikit dulu ya, mohon maaf lupa izin teman-teman bangga ketua fraksi bahwa kita hari ini banyak tamu luar biasa, Pak Wapres Bupati juga di luar itu juga banyak tamu-tamu, Pak Dirjen, ada banyak tamu yang pejabat-pejabat penting yang ada di Jakarta. Jadi memang ada sebagian teman-teman yang tidak bisa mendampingi, tapi karena ini semua semata-mata untuk Banyuwangi, untuk fraksi. Karena kalau kita dekat dengan Dirjen, melayani Dirjen, mudah-mudahan ada feedbacknya buat kita. Gara-gara ada Dirjen mari Dirjen SDM tentang kebaruan dan sebagainya, ada desain-desain IPB dan sebagainya. Mohon izin dan mohon maaf Pak Ketua, teman-teman, kalau teman-teman tidak lengkap pada hari ini. Tapi insya Allah akan kita bisa berdiskusi bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita merasakan juga kalau ada tamu, namanya kita ini tuan rumah. Makanya saya paling tidak suka kalau orang panganan, karena di kabupaten lain itu berlaku. Odi mau misalkan beli tangan, jadi sandok ibu ini masalah panganan ini nggak perlu efisiensi daripada gawe diri pada kepangan uang. Masih kita gak menarik untuk kadang jijik kan gitu. Odi biasa bisa ketemu pada sandok ibu. Alhamdulillah kita instruksikan kepada teman-teman Sekwan untuk komunikasi dengan Pak Sekda dan jajarannya yang memenuhi efisiensi. Karena selama 3 hari itu namanya tamu yang Allah gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, monggo dipersilakan. Mungkin Mas dulu atau Pak Rifanto di sini. Masalah dari Demokrat, Mas Riki, monggo dipersilakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati pimpinan beserta anggota Badan Anggaran, dan saya hormati Pak Sekda selaku Ketua TAPD serta jajaran TAPD dan para sekretariat. Apa yang disampaikan oleh Ketua tadi bahwa ruang fiskal kita sudah terbentuk, kreditnya sudah terbentuk di UPA PPAS kemarin sudah disepakati. Jadi mungkin fraksi kami hanya memberikan masukan-masukan, barangkali bisa ada pergeseran anggaran-anggaran yang mungkin bisa menjadi skala prioritas-prioritas. Seperti catatan, fraksi kami masih menyoroti kaitannya dengan PDT yang dianggarkan 20 miliar, karena memang kalau kita melihat urgensinya sama-sama penting. PDT penting untuk persiapan hal-hal yang tidak terduga, apalagi di saat ini mungkin keadaan ekonomi yang tidak stabil, mungkin juga hal-hal luar negeri juga mendasari adanya PDT ini, geopolitik juga. Tapi kalau kami melihat serapan anggaran tahun 2024 kemarin itu hanya mencapai 2,3% dari anggaran PDT, dan trennya selama 5 tahun kemarin pun, ataupun nggak sampai 5 tahun, ya mungkin 2-3 tahun kemarin juga mungkin nggak sampai 100%, mungkin 50% paling maksimal. Kalau kami bisa melihat, kami menyarankan bahwa ada beberapa pos-pos anggaran juga yang sangat penting yang kemarin kami melakukan rapat kerja dengan kita terkait, salah satunya
tren juga meningkat juga anggaran ini tiap tahun, yaitu permasalahan jam resmi SPM. Ternyata apa yang disampaikan tempo hari oleh Pak Kadinkes bahwa ternyata tiap tahun itu trennya meningkat permintaan SPM. Nah, dari anggaran SPM jam resmi pun itu pun juga ternyata tiap tahun dianggarkan itu kurang. Jadi tidak bisa mencukupi. Alangkah mungkin ada pergeseran sedikit, barangkali dari 20 M, tidak usah banyak-banyak, mungkin maksimal 5 M lah kita bisa taruh di jam resmi. Karena selama ini yang bisa terasa di 6 bulan ke depan nanti terkait di tahun 2025 ini. Itu masukan dari fraksi kami, dan yang berikutnya juga hanya sifatnya mengingatkan Pak Sekda. Kita berulang kali, terutama beberapa fraksi, saya dan teman-teman fraksi ketika rapat dengan mitra, mengingatkan bahwa tahun ini adalah tahun olahraga. Mungkin bisa juga barangkali kalaupun dari PTT ini bisa diambil pergeseran, kemarin koordinasi dengan Pak Dispora, Pak Elvi, kalau reward itu nggak sampai 1 M, barangkali bisa digeser dari PTT ini ambil 1 M untuk reward, karena jangan sampai rewardnya nunggu tahun depan. Kalau bisa tahun ini digunakan, kenapa tidak? Reward untuk Porprov, karena Porprovnya sudah selesai. Bahkan ada Pon reward yang tahun kemarin sudah selesai, itu belum dapat rewardnya, dapat medali tapi belum ada rewardnya. Hanya mengingatkan, saya pikir dari BPKD ataupun Bapeda sudah disiapkan juga, tapi ini maupun di forum banggar, karena kemarin kan belum forum banggar, ada Pak Sekda sekalian, hanya sifatnya mengingatkan. Saya yakin mungkin juga sudah disiapkan, tidak ada salahnya fraksi kami mengingatkan kembali. Mungkin itu pimpinan yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Waktu kami kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk fraksi Demokrat. Jadi poinnya masuk, poinnya masuk karena anggaran itu yang diberikan dari PPAS itu harus efisien, efektif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu contoh lek nganggarno apa tadi biaya tidak terduga 20 miliar dari tahun ke tahun dipakainya paling banyak 2,5 miliar, atau mungkin separuhnya 10 miliar. Nah ngopo kok digeser yang butuh tenang ya. Terus saya ingatkan juga reward and punishment itu penting Bapak Ibu sekalian ya. Karena bagaimanapun juga keberhasilan Banyuwangi ini tidak hanya karena bupatinya, wakil bupatinya, Pak Sekdanya bukan, tetapi keberhasilan ini ya 99% ini kerja birokrasinya. Kerja birokrasinya, makanya di birokrasi itu teman-teman yang di eksekutif ini lewat prestasi gitu kayak gitu kan gitu kan. Oh juga ayu tapi prestasi orang tidak ayu gaji diri ya pun like Islam itu tidak usung ya. Karena ada rekam jejaknya, ada progres raportnya kan gitu. Jadi terima kasih untuk fraksi Demokrat. Besok tolong dijawab dengan detail. Wes di apa namanya? Yang janji-janji katakanlah seperti itu lah, seperti itu apa sudah dianggarkan, besok dijawabnya. Saya ini sampai santai-santai aja, tidak ada makan santai, kan itu aja. Santai aja. Monggo Pak Iwan. Lanjut fraksi Golkar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati pimpinan Badan Anggaran dan Anggota Banggar dan saya hormati Ketua KPD dan seluruh anggota KPD. Terima kasih Pak Sekda tadi awal dilaporkan karena hasil kesepakatan pada kesepakatan upah PPS kemarin, pendapatan kita juga sudah sekarang ini menjadi 30 triliun, kemudian belanja dan juga pembiayaan. Di sini hanya menguatkan saja tentang pendapatan. Di pendapatan apakah mungkin pendapatan dari sektor retribusi bisa mungkin dinaikkan? Karena PAD kita yang kesepakatan itu adalah naik. Dan juga mohon untuk SKPD penghasil PAD untuk mencari memaksimalkan yang potensial. Karena saya merasa kurang lebih dari 17 SKPD penghasil itu belum sampai maksimal.
Kita ingin bahwa mungkin yang dari pusat juga turun, kemudian kita maksimalkan potensi kita sendiri, yaitu dengan retribusi dengan SKP penghasil. Kemudian untuk yang belanja, di dalam belanja barang dan jasa kita naik tajam di dokumen. Tetapi kami juga mohon untuk barang-barang yang habis pakai untuk dilakukan efisiensi. Nah, itu adalah naik tajam di dalam dokumen ini. Kemudian dalam pembiayaan dengan adanya pinjaman daerah yang sebesar 496 miliar ke depan akan menjadi beban APBD. Mungkin kami juga minta tambahan penjelasan, kami sudah kita sepakati di Ketua PPS, solusi apakah yang mungkin ditawarkan eksekutif untuk mengantisipasi hal ini. Sekarang memang mungkin kita harus berhutang, tapi ke depan kita tidak akan mungkin banyak APBD lagi, jangan sampai berhutang lagi. Mungkin itu pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ada 3 poin pertanyaan sipil terima saya nih Mas Samsudin sipil. Ini ojo makne kabupaten. Negara lek utara maju. Iya kan? Kalian bisa sertifikat, saya punya sertifikat terus kasih penengoma. Gak dikuliah rugi. Sertifikat dikuliah ini dari usaha. Terima kasih untuk fraksi Golkar. Fraksi yang lain? Monggo. Wah, tambah haluan Mbak itu. Ya, karena menggabung Pak Rudi. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami dari fraksi PDI Perjuangan yang saya hormati pimpinan Banggar dan anggota Banggar yang saya hormati Pak Sekda dan SKPD yang hadir pada Banggar kali ini. Membahas tentang raperda perubahan ini, kemarin fraksi PDI sudah menyampaikan PU fraksi dan sudah dijawab dengan baik. Saya juga apresiasi dengan APBD yang saat ini naik, berarti kalau naik itu kan sudah bagus dibanding karena ada belanja itu. Kemudian PAD juga dinaikkan, itu sudah juga apresiasi. Tetapi tadi saya sampaikan Mbak Iva ada beberapa yang perlu diatur lagi, saya kira itu juga lebih bagus. Kemudian tentang pendapatan transfer menurun itu menunjukkan kalau Banyuwangi supaya berdikari itu kan Pak, itu dari pusat menurun. Apakah ada untuk pendapatan transfer dari provinsi untuk yang di perubahan ini? Terus kemudian harapan saya nanti yang sudah diproyeksikan, anggaran yang sudah diproyeksikan nanti bisa berjalan dengan baik dan selalu ada kerjasama antar lintas sektor supaya program-programnya juga berjalan dengan baik. Kemudian ada ini pertanyaan sebenarnya dari untuk dinas pendidikan ya ini dinas pendidikan tentang masalah GTT non ASN. Yaitu permintaan dari GTT adalah pencairan TPP-TPD yang permintaan dari dinas harus ada SK Bupati. Kemudian maksimal pengajuan ini lewat dinas tanggal 25 Juni 2025. Ada sekitar 550 GTT. Dan kemudian dari kabupaten lain itu sudah cair, dan GTT swasta yang sudah cair itu karena ber-SK swasta. Nah, permohonannya kalau ada pencairan TPP, GTT berharap tetap ada insentif dari Pemkab yang infonya akan berakhir pada Desember 2025. Ini mohon penjelasan. Terima kasih. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu nota kesepakatan apa? Pada kamu fraksi dijawab hari apa? Kemarin itu saya kan ada di Jakarta itu Kamis malam. Oh ya cocok, kalau Kamis malam cocok karena dia merasa puas. Kamis malam kan berarti malam Jumat ada tambahan kan gitu kan. Ada tambahan tadi dari fraksi PDI Perjuangan untuk besok dijelaskan secara transparan dan bisa diterima kan itu aja sebenarnya ya.
bagaimana argumentasi eksekutif menjawab apa yang disampaikan Partai Demokrat, Golkar, PDI Perjuangan. Lanjut, fraksi yang lain sama? Ada? Kalau ada monggo. Ada, monggo. Terima kasih. Mohon izin pimpinan, menghormat pimpinan Pak Sekda, teman-teman SKPD maupun teman-teman Bangga. Mungkin dari fraksi kami ini cuma sekedar saran aja, terutama berkaitan dengan efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menekan efisiensi dalam pelaksanaan belanja. Program-program yang menurut kami tidak sebanding dengan kemampuan anggaran tentu menyulitkan pelaksanaan. Maka semua ini harus ditinjau ulang agar sebanding dan agar arah pembangunan tetap harmonis secara vertikal. Menurut saya, program-program yang sekiranya tidak berdampak atau tidak terlihat manfaatnya mungkin bisa dialokasikan untuk hal-hal yang lain. Itu saja, pimpinan. Terima kasih. Terima kasih. Nah, makanya di rancangan anggaran perubahan dicermati satu-satu, ya. Karena itu memang wajib ditanyakan seperti Partai Gerindra. Kira-kira efektif tadi Partai Demokrat sudah mengingatkan. Besok dicek kan gitu kan, dicek. Kira-kira bermanfaat, ada yang lebih penting ya digeser. Sama lah di internal DPRD seperti itu. Oleh kira-kira dinas ini DKI perubahan ini dianggarkan 5 miliar. Selama 6 bulan ngitungi paling akeh enggak itu miliar. Sing 2 miliar kan bisa digeser. Itu bisa dicermati ya, karena di situ kan binding by interest. Seperti itu. Monggo yang lain fraksi ketiga. Terima kasih pimpinan dari fraksi ketiga menyarankan sedikit bahwa karena kemarin di dalam pembahasan telah disampaikan bahwa pemerintah daerah tahun ini ada pinjaman sebanyak 490 miliar. Tapi di dalam belanja modal ada pembelian tanah 985 juta 250 ribu. Apakah pembelian tanah ini menjadi prioritas dan urgensinya apa? Terima kasih mungkin itu. Di situ tidak disebutkan pembelian tanah untuk apa? Desa mana apa? Tanah untuk sekolahan, kecamatan kan perlu itu apa ada? Oh, untuk siapa ya? Nah, itu jawab penting itu. Ya, biar kita ini gini ya. Karena saya masa studi dan yang lain-lain. Oh belum lanjut. Ya boleh mak. Urgensinya apa? Itu. Terima kasih pimpinan. Itu dijawab dengan lengkap itu dimasakan. Yes, ya. Tapi begini saya perlu mengingatkan, ya mayoritas di Banyuwangi ini kan agama Islam. Jadi kebersihan sebagian daripada iman itu harus jadi surga. Kalau berjadi omongan itu dibuktikan. Memang Banyuwangi sampai kan mencerminkan kehidupan beragama dan hidup itu kan jomplang ya dengan dengan ajaran agama Islam gitu kan. Karena mayoritas agama Islam kebersihan sebagian daripada iman. Pak Rudi ngomong ini bicara ini boleh dicek di rumah saya walaupun saya kontrak itu. Paling enggak kamar mandi saya itu tidak ada namanya kotor, itu tidak ada. Yang untuk tamu, apalagi karena di yang saya sewa itu toko, ya orang mau camping apa tidak ada, bawa asik apa ini pesing apa tidak ada. Itu utama. Karena ini tadi tanah apa untuk tempat sampah itu sudah disilakan oleh eksekutif itu ya Mas Eka. Nah, lanjut fraksi kemana sih kawan ini? Fraksi Nasdem. PKB kan?
Semoga doanya diterima di sisi Allah, Tuhan yang Maha Esa. Cukup ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang sebenarnya kalau perubahan anggaran itu yang paling krusial itu waktu pembahasan upah BPHS itu. Ya, bukan UA, kalau UA ini induk. Kalau untuk upah ini yang perubahan. Itu mungkin Pak Sekda. Jadi jawabannya karena di mana juga banyak tamu, kamu harus dihormati. Jawabannya siswa kiro-kiro enaknya siswa udah biro sehingga nggak bisa. Dan itu aja. Hah? Jam 10 sampai jam 12. Dan ada kabar gembira ini yang punya presiden ini, Mbak Sofi, Mbak Rela, Astrila, yang punya presiden ini, informasinya Pak Prabowo akan ke Banyuwangi. Mudah-mudahan begini, ya, yang patut kita syukuri, ya, kalau banyak tamu, begitu kan, Mas Sekda, apa Sukadi Bandingan Banyuwangi ini banyak. Cuma garai nggak itu orang yang malas di sini ada tolnya itu, nggak mari-mari. Ono tolnya mungkin bisa 2 kali lipat ya, ke Banyuwangi. Banyak itu kabupaten-kabupaten yang ingin ke Banyuwangi. Ya. Masalahnya jalan tol itu mari karena dari Surabaya ke Banyuwangi tidak ada pesawat sekarang. Padahal dulu ramai kan itu masalah. Kecuali yang baru ya, kalau ke Denpasar orang kan suka naik darat.